Pengkhianatan di malam pertama. Bab 15. Abi masih bungkam membuat sang ayah menjamkan mata. Hela napasnya terdengar berat. Setelah kau bicara dengan Fania, kita semua harus ke rumah orang tuanya Embun dan minta maaf. Ayah sangat malu kelakuan kamu ini, Bi. Abi masih terdiam. Sementara Bunda tadi banyak komentar, tidak pula menyalahkan Abi. Karena yang posisi saat itu serba salah bagi Abi, Fania dan Embun. Duduk di meja rias, Fania mulai wajahnya. Wanita bersiap harus tampil cantik mungkin malam ini. Abi baru saja menghubungi dirinya dan minta bertemu. Karenanya ia akan gunakan kesempatan ini untuk memiliki Abi kembali. Di tempat tidur sudah berserakan pakaian-pakaian bagus miliknya. Ia baru saja milih pakaian mana yang akan digunakan. Yang pasti harus tampil sempurna. Suara ketukan pintu mengalihkan perhatian Fania. Pintu terbuka setelah Fania menyaut, memunculkan sosok Mbok Siti dari balik pintu. "Kenapa, Mbok?" tanya Fania, tanpa mengalihkan pandangan dari cermin. "Belum siap juga, Non. Sudah jam berapa ini?" ucap wanita itu sedang melirik jam yang melekat dinding. Fania tersenyum senang. Ia lantas meraih sisir dan merapikan rambutnya. "Iya, sebentar lagi, Mbok. Aku cantik malam ini." Ia berdiri di depan cermin, memutar tubuhnya demi memastikan penampilannya sempurna. Kemudian menyemprotkan parfum ke leher dan pergelangan tangan sebagai penyempurna. Senyum pun semakin lebar saat keluar kamar. Seorang sopir sudah menunggunya, yang akan mengantar ke sebuah restoran tempatnya janjian dengan Abi malam ini. Menempuh perjalanan selama 20 menit, Fania akhirnya tiba di restoran. Begitu masuki gedung, dari pintu kaca itu, pandangannya langsung tertuju ke meja sudut, meja yang sama di mana ia dan Abi selalu duduk saat berkencan. Restoran itu penuh kenangan tentang mereka. Namun apa yang Fania dapati membuatnya kecewa. Pria yang tengah menunggunya itu tak seperti biasanya. Abi bahkan tidak enggan menatap dirinya dan lebih banyak menunduk. "Kamu sudah lama?" tanya Fania saat di hadapan Abi. "Baru 10 menit, jawab Abi. "Duduk dulu." Sudah bibir Fania melengkung bentuk senyuman. Ia menarik kursi dan duduk tepat di hadapan pria itu. Baru saja mulutnya akan terbuka untuk mengucapkan sebuah kata, namun sesuatu mengalihkan perhatiannya. Di jari manis tangan kanan Abi melingkar sebuah cincin. Dalam kekecewaan yang besar, Fania teringat malam pertama pernikahan Abi. Dirinya lah yang meminta pria itu melepas cincin pernikahannya. Namun kini benda itu kembali melingkar di jari manisnya. "Kamu pakai cincin lagi?" Sekuat tenaga Fania menahan air mata. Tapi Abi tak begitu menanggapi. Beberapa saat kemudian, seorang pramusaji datang dengan bawa menu yang telah dipesan Abi. Dan pria itu tahu betul apa menu andalan Fania di restoran itu. "Wan, aku ajak kamu ketemu di sini karena ada hal penting aku bicarakan sama kamu." Hati Fania seketika mencelos. Mendengar ucapan Abi, mungkinkah Abi minta bertemu untuk memutuskan hubungan? Apalagi kini ia telah memakai kembali cincin pernikahannya. "Aku harap kami tak bertemu di sini untuk memperbaiki hubungan kita." Abi masih enggan menatap Fania. "Aku yang memperbaiki hubungan kita." "Kau benar-benar memperbaiki hubungan kita?" tanya Fania ingin memastikan. Abi mengangguk pelan. "Iya," jawabnya mantap. "Wan, aku minta maaf kalau apa yang akan kubicarakan mungkin akan menyakiti kamu. Tapi aku rasa ini terbaik." Mendadak sepasang bola mata Fania kembali tergenang kristal bening. "Kenapa harus menyakiti aku? Bukannya kamu mau?" Fania belum menyelesaikan ucapannya, sudah dipotong terlebih dahulu oleh Abi. "Aku mau hubungan kita berakhir baik-baik, tanpa ada lagi masalah dan tanpa dendam." Cairan benih yang menggenang, bola mata Fania akhirnya mulai dipinya. "Apa maksud kamu, Bi? Jadi kami tak bertemu di sini hanya untuk mengakhiri hubungan kita?" Abi mengangguk. "Aku benar-benar minta maaf, Fad. Aku rasa ini yang terbaik untuk aku, kamu, dan Embun. Mungkin kita emang gak berjodoh. Aku terlalu banyak menyakiti Embun dan aku merasa berdosa untuk itu." Tak ada kata yang terucap dari bibir Fania untuk beberapa saat.
Wanita terdiam. Hanya isak tangis yang mewarnai pertemuan mereka, menandai berakhirnya hubungan yang ia bangun setahun ini. Aku harap kau mau mengerti. Aku mulai semua dari awal bersama Embun. Aku juga berharap kamu akan mendapatkan laki-laki yang jauh lebih baik daripada aku. Sementara itu, Embun tengah membaringkan tubuhnya di ranjang sambil menatap langit-langit kamar. Seharian ini, ia terus memikirkan ucapan Abi dari pagi yang ingin perbaiki rumah tangga mereka. Embun tidak tahu harus senang atau sedih. Ponsel berdering menandai adanya pesan masuk. Embun bangkit dan meraih ponsel miliknya. Di layar tertera, pemberitahuan pesan masuk dengan nomor tak dikenal. Dahi wanita berkerut tipis, penasaran. Ia akhirnya membuka pesan, namun apa yang ditemukan membuat tubuhnya terasa meremang. Foto kebersamaan Abi dengan Vania terpampang jelas pada layar ponsel. Kelopak mata Embun terpejam. Ponsel tangannya terjatuh begitu saja. Embun masih larut dalam lamunan ketika pintu kamarnya terbuka, disusul dengan kemunculan Mama dari balik pintu. Dahi wanita parubaya itu tampak berkerut kala menyadari rasa kesedihan yang tergambar jelas di wajah putrinya. Ia lantas duduk di sisi Embun. Tangan terangkat membelah rambut dengan penuh kelembutan. Kamu kenapa, nak? Mukanya murung begitu. Namun Embun diam seribu bahasa dengan tatapan menerawang. Layar ponsel yang masih menyala berhasil menyita perhatian Mama Rima. Ia lantas meraih benda pipi yang masih digenggam putrinya itu. Ini kan foto Abi sama. Seperti halnya Embun, Mama Rima pun begitu terkejut dengan apa yang dilihatnya pada layar ponsel. Namun wanita itu tak lantas menaruh prasangka buruk begitu saja. Terlebih, semalam Abi sudah mengakui semua perbuatannya terhadap Embun. Siapa yang kirim foto ini? Tanya Mama Rima. Embun menggeleng pelan. Dirinya pun tidak tahu siapa yang telah mengirim foto kebersamaan Abi dengan Vania di sebuah restoran. Ia masih ingat dengan jelas. Restoran itu adalah tempat yang sama ketika Abi memberinya kejutan makan malam di malam pertama pernikahan mereka. Gak tahu mah, nomornya tidak kenal. Jawab Embun santai, mendapati kebersamaan suaminya dengan wanita lain bukan lagi hal aneh. Ia sudah belajar untuk membiasakan diri, berdamai dengan rasa sakit itu. Embun juga tak ingin peduli atau sekedar memikirkan tentang siapa yang telah mengirim foto tersebut. Kamu jangan terburu-buru mengambil kesimpulan, bujuk sang Mama yang kembali membelai rambut Embun. Mama yakin Abi bertemu dengan perempuan itu untuk menyelesaikan masalah mereka baik-baik. Mau bicara baik-baik bagaimana lagi, Mah? Mas Abi sudah janji ke dia untuk menceraikan aku. Lirih Embun sebisa mungkin menyembunyikan air mata agar sang Mama tak melihat. Selama ini, ia menyembunyikan lukanya seorang diri dan bahkan tak berani menceritakan kepada siapapun, bahkan terhadap Mama. Namun semalam Abi sendirilah ia mengakui semua kesalahannya secara terbuka kepada Mama Rima. Tapi Abi sudah menyesal dan memperbaiki semuanya kesalahannya. Dia memulai semua dari awal bersama kamu. Embun menarik napas dalam demi memenuhi kebutuhan oksigen dalam paru-parunya. Sudah terlambat, Mah. Mendengar jawaban Embun, Mama Rima mulai senyum. Ia menarik sang putri agar bersandar di bahunya. Sementara sebelah tangannya melai pipi. Wanita itu selalu tahu cara untuk meluluhkan putrinya. Karena sejatinya, Embun bukanlah seorang yang keras kepala. Tapi jika sudah terlanjur terluka, ia biasa keras kebaca. Embun, pernikahan itu bukan main-main. Ada perjanjian dengan Allah yang harus dipertanggungjawabkan. Rumah tangga itu seperti air laut yang pasang surut. Ini baru pernikahan. Kedepannya akan ada ujian-ujian lain yang mungkin lebih berat lagi dari ini. Yang pasti, tidak ada pernikahan yang luput dari masalah. Dan tidak semua masalah harus diselesaikan dengan perpisahan. Embun terdiam, membuat Mama Rima merangkum kedua bahunya. Mama tahu, kamu sakit hati sama Abi. Wanita manapun pasti akan merasakan hal yang sama. Tapi dalam hal ini, kita tidak bisa menyalahkan Abi sepenuhnya. Kamu, Abi dan Vania sama-sama korban. Jadi kamu harus bisa menyikapi semuanya dengan bijak dan menyelesaikan masalah dengan kepala dingin.
Menurut Mama, aku harus bagaimana? Tatapan Embun menerawang, membuat Mama kembali memulai senyum. Bicarakan semua dengan suami kamu, dan cari jalan terbaik. Fania menyeka air mata yang basah pipinya. Tak pernah terbayang sebelumnya, bahwa suatu hari nanti Abi akan meninggalkan dirinya dari Embun. Selama ini ia yakin bahwa kehidupan seorang Abimanyu Faresa hanya berpusat kepada dirinya. Aku gak terima semua ini. Kamu benar-benar tega sama aku, Bi. Fania bangkit dan duduknya, meraih tas miliknya dan pergi begitu saja, meninggalkan restoran. Sementara Abi diam bisu, menatap punggung mantan kasihnya yang kemudian menghilang di balik pintu kaca. Ia mendesah panjang setelahnya, lalu melirik Aloji yang melingkar di pergelangan tangan. Sekarang tugasnya adalah meluluhkan hati Embun dan mendapat maaf darinya. Abi tiba di rumah sang mertua. Setelah pembicaraan yang cukup panjang dengan Fania, setidaknya kini Abi bernapas lega. Ia benar-benar telah mengakhiri hubungannya dengan Fania. Baru masuki rumah, kedatangannya disambut sang mertua. Ia berucap salam lalu mencium punggung tangan wanita parubaya itu. Kamu dari mana? Tanya Mama Rima. Aku habis ketemu Fania, Mah, untuk perjelas hubungan kami. Fania mau mengerti. Mama Rima menatap penuh tanya. Abi tampak mengembuskan napas panjang. Teringat tadi Fania sempat terisak-isak sebelum akhirnya pergi meninggalkannya begitu saja. Fania marah, Mah, tapi aku sudah jelaskan semuanya. Semoga setelah ini tidak ada masalah lagi. Mama yang mengangguk seraya mulai senyum ramah. Syukurlah, kalau begitu kamu temui Embun. Dia belum keluar kamar sejak tadi. Ucapan Mama Rima membuat Abi tampak khawatir. Embun sakit, Mah? Bukan, tadi Embun dapat kiriman foto kamu dan Fania di restoran. Dari nomor yang tak dikenal. Kamu jelas ke dia, jangan sampai ada salah paham lagi. Tadi Mama sudah jelaskan juga sama Embun, tapi lebih baik kalau didengar dari kamu langsung. Abi mengangguk mengerti. Ada rasa syukur yang besar dalam hati. Mama Rima tidak menelan mentah-mentah informasi yang masih kurang jelas. Makasih, Mah. Kalau begitu, aku tunggu dulu. Pria itu lantas beranjak menuju kamar sang istri. Ragu-ragu ia mengetuk pintu, hingga mendapat sahutan dari sang pemilik kamar. Aku boleh masuk? Tanya Abi melongokkan kepala ke dalam. Embun tampak sedang duduk bersandar di ranjang sambil meluk sebuah boneka. Boleh, jawabnya singkat. Tanpa menunggu lagi, Abi segera mendekat. Ia duduk di kursi meja rias yang berjarak cukup dekat dengan tempat tidur. Aku mau jelaskan soal foto aku sama Fania yang kirim ke nomor kamu. Embun mulai diam, tak pula menatap suaminya. Hal yang buat Abi memberikan diri untuk mengikis jarak dan duduk di tepi pembaringan. Ia raih tangan istrinya meskipun Embun sempat menolak. Tolong dengarkan aku dulu. Aku bertemu Fania untuk menyelesaikan masalah kami. Jangan salah paham, Bun. Abi menatap lekat wajah istrinya dan berusaha meyakinkan sebisanya. Memang kata siapa aku salah paham? Mama sudah jelaskan semua tadi. Embun menjeda ucapannya dengan tarikan napas. Sementara Abi hanya dapat menundukkan kepala. Rasa bersalah menyergapnya begitu kuat. Tapi aku masih butuh waktu lebih banyak, Mas. Hari ini, kalau aku berdiri dalam jarak yang sangat jauh dari kamu, itu semua karena kamu yang minta. Jujur saja, aku bukan perempuan berhati malaikat yang mudah maafkan. Kok bisa terkunci? Embun memutar genggam pintu beberapa kali. Namun pintu kayu itu tak kunjung terbuka. Mama, panggilnya berapa kali dengan setengah berteriak. Namun hingga berapa menit berlalu, sang mata kunjung menyaut. Baba seperti sudah tidur, makanya gak dengar kamu panggil. Abi menghela napas panjang. Kunci kamar kamu di mana? Tanyanya dengan tangan yang kini masih merangkul bau Embun. Tadinya selalu di sini. Embun tampak gelisah. Sejak dulu ia emang sangat takut dengan kegelapan. Ya udah, kamu tenang dulu, jangan takut. Aku cari kuncinya dulu. Menyadari ketakutan yang sedang mendera istrinya, Abi mencoba menenangkan. Ia mengangkat tangan yang menggenggam ponsel, lalu ia arahkan ke beberapa sudut kamar, termasuk meja rias dan tempat tidur.
Laci meja nakas pun ia buka dan mencari kunci di sana. Sementara Embun terus menempel di pinggungnya. Kedua tangannya mencengkeram kuat kaos yang balut tubuh suaminya. "Kamu benar-benar takut ya?" tanya Abi ketika merasakan Embun membenamkan wajah di punggungnya. Embun hanya menjawab dengan anggukan kepala. Tanpa suara, hanyalah napasnya terdengar memburuk. Akhirnya ia kembali melingkarkan tangan di bahu sang istri. Sementara tangan satunya bergerak menyapu isi laci meja. Namun pencariannya tak membuahkan hasil. Kunci kamar hilang, bak telan bumi. "Kamu yakin kuncinya selalu di sini, di pintu?" Lagi-lagi Embun menjawab dengan anggukan kepala. Mencoba mengingat di mana kunci kamar berada. Sebab selama ini ia memang jarang mengunci pintu kamar. "Ya udah, aku cari lagi." Baru saja Abi akan beranjak menuju meja rias. Langkah terhenti karena Embun menarik pakaiannya dari belakang. Abi lantas melingkarkan tangan di pinggang, lalu kembali mencari kunci di atas meja rias. Beberapa kejadian milik Embun yang terapi di atas meja ia geser. Beberapa laci juga dibuka, hingga akhirnya pencarian mereka sampai ke lemari pakaian. Namun kunci tak kunjung ditemukan. "Gak ada kuncinya," ucap Abi kemudian. "Aku mau keluar, aku takut," lirik Embun. Abi benar-benar dibuat terheran oleh istrinya itu. Di balik sikap Embun yang baginya sangat galak, ternyata ada jiwa seorang gadis penakut. Hal yang membuat Embun terlihat sangat menggemaskan bagi Abi. "Iya, tapi jalan keluarnya gimana? Aku gak akan kuat dobrak pintunya kayak di film-film," ujar Abi saya menghela napas panjang. Keluar melalui jendela pun tidak mungkin, karena jendela kamar Embun terpasang tali besi. Abi mendesis kala merasakan cengkraman kuat di lengannya. "Sakit, Bun, jangan dicakar." Abi mengusap lengan kanannya yang baru saja menjadi sasaran empuk kuku-kuku Embun yang tajam dan rawat. "Aku mau keluar." Embun terdengar masih ketakutan. Tangannya melingkar lengan Abi, meskipun tak lagi mencakar seperti tadi. "Iya, tunggu, aku jadi cara." Embun melirik ke sana kemari, keringat sudah mulai basah kening dan beberapa bagian tubuhnya. Beberapa menit berselang, cahaya yang berasal dari ponsel milik Embun yang digenggam Abi perlahan redup hingga padam akibat baterai melemah. Seketika Embun menjerit ketika kamar berhasil diselimuti kembali kegelapan. Wanita itu menamkan wajah di lengan sang suami, membuat Abi segera menariknya ke dalam pelukan, sembari menunjuk dan menenangkan. "Gak apa-apa, jangan takut." Ia mengusap punggung dan puncak kepala. "HP kamu mana?" tanya Embun. "Nyalain senternya." "HP aku juga mati dari tadi, Bun." Suasana kamar benar-benar gelap. Sama sekali tak ada cahaya. Abi berinisiatif membuka tirai, sehingga sedikit cahaya yang berasal dari luar jendela memberi sedikit penerangan di kamar. "Jangan dibuka tirainya, aku takut," lirik Embun. "Tapi kalau tirainya dibuka, gak ada cahaya sama sekali." "Biarin aja," baginya lebih baik dalam kegelapan daripada harus membuka tirai kamar, meskipun ia tetap merasa ketakutan. Bersambung.